Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Apa kabar kita malam hari ini? Puji Tuhan. Baik. Ya. Lelah ya hari ini ya. Ya lelah. Tidak ada istirahat. Sudah pulang bekerja. Ya datang lagi kemari. Walaupun mungkin menikmati makanan, menikmati kebersamaan. Tapi tetap mempersiapkannya itu juga butuh tenaga, butuh energi, butuh waktu, butuh hati yang tulus dan ikhlas gitu. Jadi kalau sekarang juga kita ada di sini, ya bersyukur Tuhan berikan kepada kita kekuatan, hati yang masih mau belajar kepada Tuhan, hati yang masih mau datang kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, Tuhan sendiri akan menolong kita untuk menikmati persekutuan kita pada malam hari ini. Ya bersyukur Tuhan kembali kumpulkan kita dengan kekuatan, ucapan syukur yang datangnya daripada Tuhan. Berdoa juga supaya nanti setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada malam hari ini, Tuhan yang tolong berikan hikmat, berikan pertolongan, berikan wibawa supaya pelayanan ini juga boleh berkenan kepada Tuhan. Kita juga berdoa supaya orang-orang yang kita undang boleh Tuhan hantarkan, siapapun mereka, berapapun mereka, ya berarti mereka lah yang Tuhan bawa, Tuhan hantar, boleh mendengarkan nama Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan untuk ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 2, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Kita nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
besar kasih-Mu Allah, kasih Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya kasih Tuhan yang bisa membuat kita tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat. Kita nyatakan pujian ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang besar, kasih Allah yang menyelamatkan hidup kami, kasih Allah yang sudah memindahkan kami dari hukuman kekal kepada hidup yang kekal, oleh karena besar cinta Tuhan kepada kami. Oleh karena itulah kami pada malam hari ini datang kepada Tuhan memuji, memuliakan, bahkan menyembah nama-Mu yang kudus. Karena betapa tidak terselaminya perbuatan Tuhan yang besar yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami menikmati kemurahan Tuhan, kami menikmati keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menikmati pembebasan yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami mau terus berdoa kepada Allah untuk ibadah yang boleh kami kerjakan malam ini. Biarlah Allah yang menolong setiap kami yang boleh melayani Tuhan.
hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman. Biarlah Engkau berbicara kepadanya dengan leluasa. Perkataan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, itu juga lah boleh sampai kepada kami, supaya kami juga boleh diberkati oleh Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang boleh kami undang, Kau Allah juga yang akan menghantarkan mereka, supaya di tempat ini pun mereka boleh mendengarkan nama Tuhan. Ada keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Dan kami rindu supaya itu pun boleh sampai kepada mereka, supaya mereka juga boleh menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Kami mau serahkan seluruh acara ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan menolong kami, berkati kami. Dan kami berdoa juga supaya semua peralatan media yang kami gunakan kuduskan, supaya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kami terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Duma Serebon Nababan. Kalau akan ada pergumulan, akan ada sesuatu yang tidak berkenan kepada kita, membuat kita menjadi susah hati, tidak lagi bersuka cita, tapi ada nama Yesus yang akan membuat kita bersuka cita, menghiburkan kita, karena nama itu adalah nama yang indah, nama yang memberikan pengharapan, bukan hanya kepada kita, bahkan kepada dunia. Ketika mereka datang berseru kepada Allah, kita akan puji nama Tuhan dari kertas lagu nomor 9, ingat akan nama Yesus. Setelah pujian ini saya serahkan kepada Duma Serebon. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, kami boleh tetap melihat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Malam ini kami akan kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu berbicara kembali kepada kami, meneguhkan kami, membuat roh kami menyala-nyala. Kembali kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh berdoa juga kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang boleh sudah diundang, yang boleh mendengar ada berita Injil di tempat ini malam hari ini. Kiranya Tuhan mengantarkan mereka, orang-orang yang Tuhan tetapkan malam ini untuk mendengar firman. Biarlah Tuhan Engkau yang menggerakkan hati mereka, supaya ada orang-orang baru. Kursi-kursi yang hari ini tersedia pun boleh diisi oleh saudara-saudara kami yang Tuhan sendiri akan membawa mereka ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita berharap ya, saudara-saudara kita yang mungkin sudah diundang atau sudah boleh ya diberitahu malam hari ini, mereka boleh datang. Kita akan membaca, merenungkan kembali firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, ini sudah sangat hafal kali ya. Kalau cerita ini sudah biasa kita dengar. Dan kalau disuruh menceritakannya kita pasti semua sudah bisa. Tapi kita akan melihat firman ini kembali supaya malam ini kita kembali diberkati. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, judul perikopnya perkawinan di Kana. Kita akan baca secara responsoria. Yang pertama kaum laki-laki, yang kedua kaum perempuan. Begitu terus sampai ayat yang ke-11. Kita mulai ya, laki-laki terlebih dahulu. 1, 2 ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kebetulan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah lagi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah dianggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui datangnya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu buat Yesus di Kana yang Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-11 ya. 1, 2 ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Cerita perkawinan di Kana bukan cerita yang asing. Kalau anak-anak sekolah minggu juga disuruh menceritakan ini, mereka sudah hafal. Akhirnya perkawinan itu berakhir ceritanya dengan bahagia. Semua tahu ya. Tapi ayat yang ke-11 berkata, tanda-tanda yang Tuhan buat, yang mujizat, yang hebat, yang luar biasa, itu
Tuhan nyatakan supaya orang percaya kepada Tuhan. Dan murid-murid percaya kepada Tuhan. Dicatat ya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu yang pertama. Jadi semua tanda, segala hal yang boleh kita lihat mungkin ya. Mungkin hari ini kita nggak lihat lagi air jadi anggur. Kita lihat matahari setiap pagi. Kita lihat bulan. Kita lihat bintang. Kita lihat semua pohon. Artinya menandakan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Artinya Allah itu ada. Jadi kalau ada orang hari ini ya tidak mengakui adanya Allah, apa yang sedang dia pikirkan? Ketika matahari muncul, bintang muncul, semuanya ada. Jadi pada perkawinan di Kana, murid-murid itu menjadi percaya. Jadi yang pertama semua tanda yang Tuhan buat supaya orang percaya. Ya, murid-murid percaya kepada Tuhan. Saya ambil tema malam hari ini, siapakah Yesus bagiku? Kalau murid-murid, mungkin kita tanya ya, kalau kita tanya pada waktu itu kita ada di situ, siapakah Yesus bagimu? Mungkin ada Filipus di situ, ada Petrus. Kenapa dia menjadi percaya? Ada pelayan-pelayan di sana, tapi mereka hanya mengetahui. Mungkin bagi mereka Yesus itu hanya pembuat mujizat, tapi tidak dicatat bahwa pelayan-pelayan itu juga percaya ya. Tapi murid-murid percaya. Kenapa murid-murid percaya? Mereka mendengar. Setelah mendengar mereka tahu, mereka melihat perbuatan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Jadi mendengar ini penting ya. Sangat penting ternyata mendengar. Setelah mereka mendengar, mereka tahu bahwa mereka ikut. Mereka percaya. Siapakah Yesus bagi kita? Ayat yang ketiga ya. Ketika mereka kekurangan anggur, berarti perkawinan ini ada masalah. Kalau di perkawinan itu hal yang penting ya, makanan, minuman, pakaian, ini penting ini. Jarang orang ke pesta itu pakaiannya usang. Pasti pakaiannya udah dipersiapkan, apalagi kita yang punya pesta, mungkin baju baru ya. Jadi hari ini masalah mereka waktu itu kehabisan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, berarti ada masalah di sana. Apa masalah kita malam ini? Kalau hari ini dikasih angket ya, sama kita disuruh tuliskan 3 masalahmu. Kita mungkin cepat itu nulisnya ya, 1, 2, 3. Anak-anak muda pun kadang-kadang lebih banyak masalah mereka. Ada masalah kekurangan anggur. Itu masalah di perkawinan pada waktu itu. Hari ini apa masalahku? Apa masalah kita? Selanjutnya, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ternyata bukan hanya kurang, tapi habis anggurnya. Masalah ini kalau tidak diselesaikan, ya kita nggak dekat dengan anggur. Apalagi kita rukun Batak ya, tidak biasa kita pesta ada anggur dalam pesta kita. Kita dekat dengan kopi, teh manis, itu dekat ya, itu biasa kita minum. Tapi kalau anggur jarang-jarang itu. Mungkin 1 tahun ada orang ya, kalau nggak perjamuan, kayaknya kita nggak minum anggur juga. Ya, kalau ada perjamuan kudus baru kita menikmati. Tapi mereka dekat dengan anggur. Artinya itu penting bagi mereka. Kalau kita ya ada air putih ya. Kalau di pesta nggak ada air putih, itu udah bahaya itu. Ya, pestanya itu nanti ceritanya tak kemana-mana. Di pesta Syahnu kami nggak minum loh. Itu masalah besar. Jadi anggur itu bukan kurang kan? Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya anggur itu habis. Kalau habis,
Bagaimana ini mengatasinya? Ini masalah besar ini. Kalau kita punya masalah, Ibu Yesus berkata kepadanya. Jadi orang yang dituju Yesus, ibunya itu bukan murid-murid, bukan pelayan-pelayan terlebih dahulu, tetapi Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berbicara kepada Yesus. Kalau kita punya masalah, siapa yang lebih dahulu kita ingat? Kira-kira siapa? Boleh ya ditanya, dijawab dalam hati. Kalau ada masalah kita, pertama-tama yang kita ingat siapa? Ibu Yesus ingat sama Yesus. Ini masalah ini. Ada masalah ini di perkawinan ini. Kekurangan. Habis anggurnya. Ini masalah besar. Karena orang sudah diundang. Tapi Ibu Yesus ingat sama Yesus. Nggak dijumpainya murid-murid. Petrus, habis anggur kita. Bagaimana ini? Nggak begitu. Dia nggak gerusak-gerusuk kesana kemari begitu. Tapi dia datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Jadi kalau kita ada masalah, waktu bapak saya dulu meninggal, Bapak Lora kan nggak langsung dikebumikan ya, apalagi orang Toba ya, 3 hari baru dikubur. Setelah Bapak Lora, ya rumah kan harus dicek ke rumah. Baru dia bilang, dia telepon saya, "Ma, kambing kita mati," katanya. Waduh, itu dia telepon itu. Saya bilang sama Tuhan waktu itu, "Tuhan, bukan cuma bapakku yang mati, kambingku pun mati." Itu saya bilang gitu waktu itu. Siapa yang kita ingat ketika masalah itu datang? Ada tetangga kami kemarin dia berantem sama anaknya. Ini anak-anak kalau nakal ya, Yesus gak nakal loh. Jadi ibunya gak pernah meraung-raung ya, gak dicatat di firman Tuhan. Yesus itu selalu dari awal sampai akhirnya itu teladanya hebat. Dia manusia, tapi dia Allah, dia Tuhan. Tapi teladannya itu loh. Ketika tetangga kami itu berantem sama anaknya karena anaknya nakal, dia bilang, menangis dia di bawah pohon rambutan. "Mak, sakit kali kurasa, jemput aku," katanya. Ibunya sudah meninggal. Saya lihat dia gini, oh yang diingat kakak ini mamanya. Ada masalah yang diingat mamanya yang sudah meninggal, jemput aku. Jadi saya nggak lihat, baru saya nasihati. Jadi kita siapa yang duluan kita ingat? Kalau ada masalah, Yesus ada di pesta itu. Dan Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini harus kita ingat ya, kita belajar dari hidup. Ibu-ibu biasanya lebih banyak dia masalah itu cepat galau ya. Kalau bapak-bapak kelihatan lebih tenang dia ya, bisa gitu. Mungkin karena ibu-ibu ini suka baperan ya, jadi dia lebih cepat gelisah hatinya. Tapi Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Dia lapor sama Tuhan, lapor sama Yesus. Supaya kita hari ini juga belajar. Ketika sesuatu datang kepada kita, kita ingat nama itu. Ada apa rupanya? Kenapa harus Yesus? Siapa sih Yesus? Kita udah tahu ini orang-orang yang sudah belajar banyak tentang Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Baru ayat yang kelima, ya. Saya tidak akan baca semuanya kembali. Ayat yang kelima, setelah ibunya melapor, ya, Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Ingatlah Tuhan, ketika sesuatu terjadi, ya, Yesus menjadi satu-satunya oknum pada waktu itu yang dilihat oleh Maria sebagai satu-satunya jalan keluar dari semua masalah yang ada. Artinya
Maria mengenal siapa Yesus. Dia nggak sembarangan. Jadi kalau mengenal itu harus ada dasarnya. Ya. Saya dulu pertama kali belum tahu Pak Lingga itu siapa. Ya, dengar ada pendeta Lingga Sinulingga. Oh, namanya kayak marganya ya, gitu kira-kira. Belum tahu. Tapi setelah mendengar baru lihat, oh Bapak seperti ini. Setelah melihat, oh diajar, digembalakan, oh ya ini hati saya ini apa? Percaya kepada dia, percaya kepada Pak Lingga. Jadi saya ikut, makanya saya mau digembalakan. Saya mengenal, Maria mengenal, ibunya mengenal Yesus dengan tepat, ya. Apa katanya kepada para pelayan itu? Dia nggak pakai nggak terlalu banyak narasi yang dibuat oleh ibunya pada waktu itu. Ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Setelah dia lapor kepada Tuhan, saat itu belum tiba kata Tuhan ya. Tapi dia nggak seperti tidak menghiraukan itu. Dia langsung aja jumpain para pelayan. Apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Artinya Maria sangat mengenal. Bukan hanya ikatan sebagai seorang anak. Oh ini mamaku, ini anakku. Tapi ada sesuatu yang mendasari kenapa ibunya berkata begitu, ya. Ibu Yesus mengenal Yesus dengan tepat. Hari ini apakah kita mengenal Yesus dengan tepat? Sehingga ibunya berani berkata, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan. Seperti Maria, ya, pada waktu itu memberi perintah kepada pelayan-pelayan. Semua yang dibilangnya lakukan ya. Sampai di sini. Apakah saya mengenal Yesus dengan baik, dengan tepat, ya? Kalau kita lihat Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35, ya. Boleh mungkin ya kita lihat sebentar. Ya. Ibu Yesus punya dasar yang kuat. Jadi kalau percaya itu harus ada dasarnya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita lihat Lukas 1 ayat 30. Ya. Sampai ayat 35. Saya minta satu orang membacanya dengan suara yang kuat. Ada? Satu orang saja yang membacakannya bagi kita. Bang Didan ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Iya. Terima kasih Bang Didan. Ketika Ibu Yesus berkata kepadanya, ya, mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Artinya dia punya dasar. Kenapa dia lapor? Ya. Kalau hari ini kita nggak punya dasar percaya kepada Yesus, kalau hanya lihat mujizat kita percaya,
Kalau mujizat itu yang hebat, yang luar biasa tidak ada, bagaimana? Kita akan cepat melupakan Tuhan, kita akan cepat meninggalkan Tuhan. Tapi Maria punya dasar. Makanya kita harus punya dasar ketika kita percaya kepada Tuhan. Ibu Yesus mengenal Yesus dengan baik. Ada dasarnya. Dia tahu siapa Yesus itu. Dia mengerti asal usulnya. Ya, jadi kalau malam hari ini mungkin pertanyaan ini, apakah saya mengenal Yesus dengan baik? Kita boleh jawab ya. Seperti apa ternyata pengenalan kita kepada Tuhan? Siapa sih Yesus? Makanya begitu ya. Kalau Maria punya pengenalan yang sangat baik, malaikat Tuhan berkata kepadanya. Murid-murid percaya kepada dia ketika tanda itu dilihat dan mereka dicatat, mereka percaya. Kalau pelayan-pelayan, apa dasarnya? Kira-kira mereka akan percaya? Nggak dicatat juga ya di firman Tuhan. Tapi mereka tahu mereka. Mungkin bagi mereka Yesus itu pembuat mujizat saja. Air jadi anggur, wow, luar biasa gitu ya. Belum pernah terjadi. Dan mungkin itu pertama kali mereka lihat. Mungkin sudah banyak pesta mereka lihat pada waktu itu. Namanya pelayan ya. Kalau dia anak beru kan mungkin kali berunya udah berapa kali pesta itu. Tapi pada waktu di Kana, mereka kagum lihat Tuhan. Lihat Yesus yang melakukan air menjadi anggur. Tapi apa dasarnya? Ketika sesuatu yang hebat itu mereka lihat, mungkin kagum aja di situ. Mereka tahu Yesus yang melakukan. Tapi mereka nggak percaya. Murid-murid percaya karena ada dasarnya. Maria, ibu Yesus, punya dasar ketika dia berkata mereka kehabisan anggur. Yang ditujunya Yesus. Apa yang diperbuat, dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Dia punya dasar untuk berkata, nggak asal-asal, karena dia mengenal siapa Yesus itu yang sebenar-benarnya. Apakah kita sebenar-benarnya mengenal Yesus? Ya. Siapakah Yesus? Kalau firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini udah hafal kita ya. Roma 3 ayat 23. Kalau kita berdosa, kalau air habis, mungkin kita tinggal beli. Ada uang, beli aja. Ya, kayak kemarin kita ada acara, habis air kita, tinggal beli. Ada yang menyediakan. Gampang, kalau ada uangnya langsung kita beli, cepat air itu tersedia. Air di Kana habis anggurnya, Tuhan lakukan sesuatu, ada anggur yang lebih baik. Tapi kalau firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti ada masalah sama orang. Masalahnya apa? Semua orang telah berbuat dosa. Kalau masalah tidak ada air, tinggal beli air, nanti ada. Tapi masalah dosa nggak bisa pula dibayarkan. Saya punya uang banyak, saya bayar dosa saya, nggak begitu pula. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anggur habis, Tuhan lakukan sesuatu. Masalahnya selesai. Ternyata suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, manusia harus sadar bahwa masalah terbesarnya bukan karena kurang pakaian, kurang makan, kurang minum, kurang fasilitas, tapi
masalah terbesar ini dosa. Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi solusinya seperti apa? Di Kana, dalam perkawinan itu, Maria melihat Yesus sebagai jalan keluar dari masalah itu. Itu matanya tertuju pada, makanya dia nggak lihat yang lain, nggak datang kepada yang lain. Yesus. Kalau firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Siapa solusinya? Kita buka ya, Roma 3 ayat 25a. Yang A-nya saja kita baca ya, sampai darahnya itu titik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Sampai situ saja ya. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini masalah terbesar manusia. Kalau nggak bisa beli baju baru, hari ini banyak ya, banyak penyedia toko baju second yang bagus-bagus. Jadi gampang, nggak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak karena ada disediakan. Air habis mungkin kita bisa beli, bisa kita timba dari sumur ya. Tapi kalau masalah dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang katanya, ternyata bukan cuma orang yang di Kana yang punya masalah ini, kita juga. Karena mereka orang, kita orang. Semua orang telah berbuat dosa, berarti tidak ada yang tidak. Berarti siapapun yang disebut orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukur ya, firman Tuhan mencatat loh, ada jalan keluar dari sini. Kalau kita baca Matius 1 ayat 21b ya, di situ dikatakan siapa sih Yesus? Makanya dia menjadi satu-satunya oknum yang dilihat oleh ibunya pada waktu itu. Siapa Yesus? Yang dicatat di firman Tuhan, Yesus itu yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata Yesus ini penting, menjadi satu pribadi, oknum yang paling penting. Bukan hanya masalah kurang anggur yang dia boleh selesaikan, itu hanya sedikit ya. Terlalu kecil kedatangan Yesus, hanya diukur dari supaya di pesta itu anggurnya tetap tersedia. Kalau hanya untuk itu Yesus datang, terlalu besar ya rencana agung Tuhan untuk datang ke bumi ini. Tapi ada sesuatu yang lebih besar, karena semua manusia punya masalah, problem dosa. Yesus menjadi satu-satunya yang dicatat di firman Tuhan, yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini penting ya, kita semua sudah tahu, tapi malam ini supaya kita kembali diingatkan, Yesus menjadi satu-satunya yang dicatat menjadi jalan pendamaian yang menyelamatkan dari dosa. Berarti ada jalan keluar. Air habis, anggur habis, ada jalan keluarnya. Itu masih kecil itu. Untuk hal yang paling hebat pun Tuhan kasih solusi. Tuhan datang supaya saya dan semua orang ya, diselamatkan karena saya orang. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kalau kita
kita lihat pasal ayat yang ke-11, murid-murid percaya kepadanya. Ketika kita percaya, ada dasar, harus ada dasar kita untuk percaya, supaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, dia nggak bergeser. Seperti bangunan itu, fondasinya di situ dicor dengan kuat, kan dia nggak bergerak kemana-mana, di situ saja. Ya. Orang-orang muda tidak bergeser. Kalau sudah fondasinya benar, di situ dia. Kalau mengenal Yesus seperti ibunya mengenal dia, nggak ada dasar lagi kita orang-orang muda pun untuk bergeser. Udah kuat dia di situ, mengenal dengan baik. Kalau sudah kenal, kita lihat ya. Saya nggak takut kalau Pak Liga bilang kita ke sana, saya nggak takut ikut sama Pak Liga. Tapi kalau orang yang nggak kita kenal, yuk ikut sama Bapak ke sana. Orang nggak kenal kok mau kita dibawanya, kan nggak mungkin. Kita nggak akan mau memberi diri kita, mempercayakan diri kita kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau kita mengenal dia dengan baik, pasti kita mau ikut. Saya kenal dia. Ibu Yesus mengenal, murid-murid mengenal. Ada dasar untuk percaya. Jadi kalau nggak ada dasarnya percaya, nanti kita mengalami sesuatu, nggak ada Tuhan di sini, Tuhannya jauh. Dulu waktu bapak saya masih hidup, saya kan suka ya kunjungan gitu dalam 1 bulan supaya bisa belajar firman Tuhan. Setelah saya percaya kepada Tuhan, saya punya hati supaya bapak saya juga, mama saya, keluarga saya percaya. Jadi kalau makan begitu ya, selalu dia bilang dalam bahasa Toba, sesama dosa nami begitu. Selalu mau makan minta ampun, mau ngapain minta ampun, acara apapun sesa. Kok? Jadi saya bilang, kalau dulu saya nggak berani itu, kami itu terlalu hati-hati ngomong sama bapak kami karena dia orangnya keras, ya. Kami kalau nggak ada alasan yang tepat nggak pergi sekolah minggu waktu itu karena takut lah lihat bapak, daripada dia nggak segan libas kami pakai tali pinggang. Kalau dasarnya nggak tepat, kenapa nggak pergi? Oh dipegang demam. Oh jelas, dia nggak pergi karena demam. Dia pegang itu badan kami. Makanya adik-adikku yang laki-laki pun dia nggak berani dia melawan. Karena dia nggak segan itu, laki perempuan kalau nggak pas, dia siapkan itu libas-libasnya. Jadi kami takut. Jadi setelah mengerti firman Tuhan, percaya, saya tanya bapak saya, Pak, kenapa bapak kok asal berdoa minta ampun aja? Saya bilang, saya sama dosa nami. Kenapa bapak begitu? Apa bapak yang belum selesai? Kan kita berdosa kata dia. Jadi mau makan aja doanya harus minta ampun, mau ngapa-ngapain minta ampun, apapun, apalagi malam tahun baru. Oh itu panjang itu doanya, itu minta ampunnya lebih ditekan. Karena apa? Udah dikumpul-kumpulin gitu ya, seperti mau minta maaf. Kenapa Pak? Saya bilang. Baru saya umpamakan, ya Gilbert masih kecil waktu itu. Gilbert ambil uang dari dompet saya, dari dompetku, aku bilang. Dia mencuri uang dari dompet. Uang itu dia habiskan. Akhirnya pada suatu hari Gilbert datang, Ma, minta maaf ya. Loh, kamu salah apa? Aku mencuri uang mama. Berapa? Dia kasih tahu. Oh iya. Sebagai seorang ibu, aku berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kau mau perlu duit, bilang sama mama. Apa pernah nggak dikasih uang? Gitu. Saya ceritakan sama bapak saya. Jadi kalau Gilbert udah minta maaf, besok dia datang lagi. Ma, minta maaf. Kira-kira perlu Gilbert minta maaf lagi sama aku? Ya enggak, orang udah minta maaf. Sudah selesai masalah kami. Masalahnya sudah selesai. Jadi nggak perlu
Gilbert 10 kali minta maaf sama saya? Karena masalahnya sudah diselesaikan antara aku dan dia. Jangan ambil uang mama lagi ya, kalau perlu mama maafkan. Begitu Pak. Berarti Bapak ada yang belum selesai sama Tuhan. Saya bilang, oh begitu. Katanya gak pernah diajarin. Apa harus dibilang dosa kita katanya? Iya Pak. Oh gak pernah dikasih tahu sama kami katanya pada waktu itu. Oh gitu ya, yuk kita belajar. Jadi ketika masalah terbesar manusia adalah dosa, kata firman Tuhan ayat Roma pasal 3 tadi ayat 25 apa? Menjadi jalan pendamaian. Berarti kalau ada dosa kita sedang berantem sama Tuhan, berseteru. Ya, anak-anak sering bilang bekotan, ya. Enggak berteman, SKT dengan Tuhan. Jadi kalau Kristus menjadi satu-satunya jalan pendamaian, supaya nggak berantem lagi, supaya nggak bermusuhan lagi, ya harus datang. Yang berperkara itu harus ketemu baru selesai masalahnya. Gilbert harus ketemu dengan saya, masalah itu selesai. Oh, begitu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, berarti dosa harus diakui. Ini masalahnya. Gilbert mengaku dia bersalah, dia berdosa, curi uang. Tapi masalah saya dan Gilbert selesai, sudah diakui. Jadi kalau sudah diakui kepada Tuhan, karena dia jalan satu-satunya, Kristus Yesus telah ditentukan, gak ada jalan lain. Saya dulu waktu di Okumene ngajar anak sekolah minggu juga ya. Walaupun masih melenceng-lenceng, ngajar sekolah minggu dulu di BTP. Baru adik saya bilang waktu itu setelah kami besar semua udah kemana-mana semuanya udah. Perkebunan pun sudah ditinggalkan begitu. Hidup masing-masing dengan kehidupannya. Baru adik saya bilang yang paling kecil, Kak, kau tahu si Anu itu anak sekolah minggu dulu udah jadi ini katanya, dia meninggalkan Tuhan. Oh, sedih juga hatiku. Waktu aku mengajar dia aku belum benar. Kalau nggak punya dasar kita percaya kepada Yesus, Kristus Yesus telah ditentukan ada, jadi tidak ada jalan lain. Makanya banyak orang kalau nggak punya dasar pasti dia akan meninggalkan. Lebih penting rasanya yang itu daripada Tuhan. Makanya banyak fenomena itu hari ini terjadi. Ketika sesuatu terjadi, ya nggak cocok ini. Yesus ini bukan jalan keluar. Yesus bukan solusi yang mereka lihat. Padahal firman Tuhan mencatat ya. Ibu Yesus, kita mau belajar malam hari ini supaya mata kita tertuju kepada Yesus itu satu-satunya pribadi yang akan memberi jalan keluar bagi kita. Gak ada jalan lain. Jadi dasarnya ada. Kita harus punya dasar yang kuat. Percaya kepada Yesus apa dasarnya? Supaya apapun yang akan kita alami, baik orang-orang muda, ya, kalian masih panjang perjalanan kalian. Entah seperti apa nanti kalian, entah di mana kalian nanti berada. Kalau tidak punya dasar yang kuat, percaya kepada Yesus, bahaya. Percaya kita itu seperti apa? Kalau nggak ada dasarnya kita akan gampang melupakan Tuhan. Maria punya dasar yang kuat, sehingga apapun itu dia nggak lagi terombang-ambing. Orang-orang muda, kira-kira apa yang akan membuat kalian akan goyah hidup di bumi ini? Kan masih muda ya. Kalau Tuhan izinkan nanti kalian masuk ke dalam rumah nikah, seperti apa lagi? Akan banyak cerita yang terjadi di sana. Tapi kalau ada dasar yang kuat, kita belajar dari Ibu Yesus, belajar dari murid-murid. Percaya itu ada dasarnya.
Bukan hanya lihat. Kalau nanti nggak lihat apa-apa gimana? Silakan. Silakan dulu. Ini tamunya yang datang. Ya, malam ini. Jadi percaya itu ada dasarnya. Kira-kira 10 tahun lagi seperti apa zaman ini akan kalian nikmati. Orang-orang muda yang penuh dengan cita-cita, ya, penuh dengan impian, keinginan. Di mana nanti kalian akan berada, seperti apa keadaan yang akan kalian alami. Kalau di Kana ada kekurangan anggur, nanti kamu kurang apa? Apa yang tidak kamu punya? Apa masalah yang akan kamu hadapi? Orang tua banyak problem, ya. Kalian anak kan melihat situasi, bagaimana Pak orang tua kalian, apa yang mereka hadapi. Tapi tantangan kalian lebih daripada kami, ya. Teknologi yang hari ini mungkin sangat luar biasa. Jadi nanti ketika kamu kurang sesuatu, ada masalahmu, lihatlah kepada Yesus. Satu-satunya jalan keluar untuk apapun. Masalah terbesar manusia telah Tuhan selesaikan. Kristus Yesus satu-satunya yang ditentukan menjadi jalan perdamaian. Ya. Ketika saya berbicara begitu kepada bapak saya waktu itu, dia percaya. Kita belajar, oh begitu ternyata. Berarti dosa itu harus diselesaikan. Iya, saya bilang. Kalau dosa selesai, baru kita tahu mana yang benar. Oh, ini dah gak layak lagi aku kerjakan. Ini yang benar. Ini kita tahu. Kalau sudah datang kepada Yesus itu, Dia yang terus mengajari. Kita tahu mana air biasa, mana anggur, kira-kira gitu. Ya. Makanya perkawinan di Kana, tahu orang anggur yang pertama itu enak. Yang anggur yang sesi yang kedua, apa katanya? Enak ya, lebih nikmat. Jadi kalau perkawinan di Kana, kita buatlah judulnya happy ending, begitu ya. Berakhir dengan bahagia, karena anggurnya itu nikmat. Ketika kita datang kepada Yesus, semuanya berakhir dengan nikmat. Jadi rugi kalau nggak datang sama Tuhan. Jadi kalau ayat yang terakhir, murid-murid percaya kepadanya. Supaya hari ini, malam hari ini, ya ketika firman ini kembali kita baca, mungkin ini sudah biasa kita dengar, tapi malam hari ini biarlah kita belajar, ya, belajar dari murid-murid, belajar dari Maria yang punya dasar ketika percaya, bukan hanya melihat, wow, sebentar nggak lihat lagi, nggak ada Yesus, nggak ada Tuhan di situ. Keluarga kami kemarin datang, ya, ngajak saya. Waktu itu pernah mereka datang nih, keluarga kami nih, punya orang. Ayo Eda, di sana ada doa penyembuhan. Saya bukan alergi dengan itu. Oh iya Kak, saya bilang. Ayo nanti kita dijemput. Oh iya, kakak aja lah dulu yang pergi ya. Karena mereka semua yang begini sakit. Enak pula kan dijemput begitu. Ada transportnya, nggak bayar ongkos. Ayo kita pergi ke sana. Iya, kakak aja yang pergi, saya bilang. Pergilah mereka. Baru saya bilang, Kak, kalau mau percaya Yesus bukan karena melihat mujizat aja. Ini lagi sakit semua kaki mereka. Nanti kalau kaki kakak nggak sembuh gimana, saya bilang. Tapi pergilah kalian. Mereka pergi. Setelah itu mereka pulang. Baru saya tanya lah, udah pulang hari berikutnya, gimana waktu itu? Saya ketemu. Ternyata sakitnya nggak sembuh, sakit dia itu bukan, mungkin ada orang yang disembuhkan pada
nggak sembuh pun. Kayak gini ya terus kakiku ini katanya. Ini bahaya ini. Percaya lihat tanda. Tanda itu pasti Tuhan buat. Sampai hari ini saya yakin itu terjadi. Hal-hal yang Tuhan mau dia buat pasti akan dia buat. Supaya orang percaya. Tapi kalau percayanya nggak punya dasar, hanya melihat, wow, sebentar sembuh. Habis itu nggak ada lagi. Plain, wow, luar biasa. Air jadi anggur, mungkin begitu mereka ya. Heboh cerita. Tapi hanya tahu, nggak punya dasar mereka untuk percaya kepada Yesus. Jadi malam hari ini supaya ya kita belajar melalui kisah ini. Yesus satu-satunya yang akan membuat semuanya berakhir dengan bahagia. Karena Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Jadi masalah terbesar manusia bukan kekurangan makanan, minuman, atau pakaian, tapi masalah dosa. Kalaupun Tuhan kasih solusi bagi kita, ada dasar kita percaya. Karena akulah, kata Tuhan, akulah. Kalau aku kata Tuhan, berarti dia satu-satunya. Baik kita malam hari ini ya, saya memang agak agak khawatir lihat orang-orang muda. Karena begitu banyak orang muda yang awalnya bergejolak, pada awalnya endingnya itu nggak enak. Awalnya semangatnya luar biasa. Karena pada kalian ada itu. Kalian kan masih muda, tenaganya, daya pikirnya, ya, semuanya potensinya, semua ada sama kalian. Tapi kalau dasarnya tidak ada, ini saya agak khawatir lihat orang-orang muda hari ini. Kalau kamu tidak punya dasar yang kuat, pasti hanya melihat kegaguman. Kalau anak sekolah minggu saya tanya, siapa Yesus? Juru selamat, Bi. Pandi, tahu semua mereka tuh. Kalau Ocha saya tanya aja tahu dia. Siapa Yesus, Cak? Juru selamat. Sudah percaya? Sudah. Semua anak-anak semangat itu menjawab itu. Udah percaya Yesus? Sudah, Bi. Tapi kalau kita tanya lagi lebih mendasar, dosanya sudah selesai? Diam semua. Cerita dosa ini nggak menyenangkan. Percaya yang seperti apa? Supaya malam hari ini kembali kita belajar dari firman Tuhan ini yang boleh saya sampaikan. Ingatlah akan nama Yesus, ya. Dosa Tuhan selesaikan, dan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, masalah apapun itu, perkara apapun itu, hanya satu oknum menjadi jalan solusi dari segala sesuatu. Kalau dosa masalah terbesar manusia Tuhan selesaikan, apalagi yang lain pasti Tuhan selesaikan. Itu kan hal yang kecil. Dosa yang perkara paling besar yang membuat kita terpisah dari Allah. Jadi kalau itu aja Tuhan selesaikan, masa yang lain gak Tuhan selesaikan? Dalam hidup ini perkara-perkara akan kita hadapi. Hal-hal yang mungkin gak pernah kita pikirkan akan terjadi, akan kita lihat, akan kita alami. Kalau tidak punya dasar, saya percaya, ya, mungkin saya sudah tinggalkan Yesus. Kalau tidak punya dasar, saya percaya. Karena berat hidup ini. Ikut Yesus, saya pikir-pikir hidup Paulus. Paulus ikut Yesus di mana nyamannya? Dikasih tahu pula itu, dekat dengan penjara dan sengsara. Udah dikasih tahu ya dari awal. Ketika belajar firman Tuhan, kalau tidak punya dasar yang benar, Paulus akan meninggalkan Tuhan. Gak cocok ini ikut Yesus ini, sengsara terus. Tapi punya dasar yang kuat, makanya dia punya statement, hidup memberi buah. Ya, kalaupun hidup harus memberi buah, mati untung katanya. Kita udah berani. Ya. Ini hebat nih statement si Paulus ini. Mati keuntungan, semua dianggapnya sampah. Luar biasa.
itu dasarnya kuat. Makanya apapun yang dialami nggak pernah dia menyalahkan Tuhan, karena dia punya dasar yang benar. Yesus satu-satunya menjadi oknum, menjadi satu jalan keluar. Solusi dosa Tuhan selesaikan, dan semuanya akan Tuhan selesaikan. Jadi bersama Yesus berakhir dengan happy ending. Jadi ya mungkin malam hari ini secara khusus untuk anak-anak muda kami, masa depan kamu panjang ke depan. Ingatlah nama Yesus. Apapun pergumulan kamu, apa nanti yang kurang dalam hidupmu, karena gak semua seperti yang kalian pikirkan. Zaman ini sangat canggih. Kalau zaman kami kan dulu handphone pun belum ada. Ya waktu kami remaja, kecil, belum ada HP. Anak sekarang ya lahir aja udah megang teknologi. Lahir, bayi, asal nangis, dikasih teknologi. Hebat ini ya. Orang tua sekarang hebat-hebat. Anaknya difasilitasi, masih kecil-kecil lah, dekat dengan teknologi. Jadi apa nanti, bagaimana nanti, apanya yang kurang? Ya, ingatlah, Yesus satu-satunya supaya happy ending, seperti perkawinan di Kana. Kita belajar dari firman Tuhan. Amin. Ya. Boleh nyanyi satu lagu ya? Ingat akan nama Yesus. Setelah ini baru kita berdoa. Nomor 9. Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi satu-satunya jalan pendamaian bagi kami. Masalah terbesar dalam hidup kami bukan karena kami kurang makanan, minuman, atau pakaian, tapi masalah terbesar yang memisahkan kami dari Tuhan adalah dosa kami. Kami bersyukur ketika Tuhan memberi anugerah bagi kami untuk percaya kepadamu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kepada nama itu, nama yang menjadi satu-satunya, menjadi pendamaian bagi kami, sehingga kami kembali berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar dari firman Tuhan, supaya ketika kami percaya, kami punya dasar yang kokoh, sehingga apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kami lihat, apapun
geser dari iman kami, karena kami punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang sungguh-sungguh malam hari ini boleh kembali mengingatkan kami satu-satunya yang menyelesaikan perkara terbesar dalam hidup kami, yaitu segala dosa dan pelanggaran kami, kejahatan kami. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami telah mendengar firman Tuhan, supaya kembali kami diberkati semua dan kami pulang dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, siapakah Yesus bagiku? Siapa yang mau bercerita tentang Yesus? Yuk, silakan. Tadi kita belajar dari murid-murid, dari Maria ibu Yesus, tentunya dari Mama Laura ya, karena dia yang menyampaikannya. Silakan, ada yang mau bercerita tentang Yesus? Siapakah Yesus bagi saudara? Udahnya tepat ini dasar kita. Yesus satu-satunya jalan pendamaian supaya happy ending. Kenapa? Kok diam saja? Atau bertanya, boleh bertanya, silakan. Mau bertanya? Oh, silakan. Ada yang bisa jawab. Ketika Maria berkata mereka kehabisan nafsu, Yesus menjawab, apakah engkau daripada itu? Waktuku belum tiba. Apakah permohonan Maria atau bisa dikatakan doa syafaat itu mempengaruhi keputusan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya pada waktu itu, atau memang sejarah? Ya, apakah permohonan atau syafaat Maria itu mengubah keputusan Yesus atau sejalan begitu? Ya, bisa dijawab ya. Dua orang benar kan besar kuasanya. Apakah itu mengubah keputusan Allah ketika Abraham meminta kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora jangan dimusnahkan kalau ada 40 aja orang yang benar di sana. Awal lagi 30, 20, 10 orang saja di sana. Apakah Tuhan akan binasakan Sodom Gomora? Akhirnya batallah keputusan Tuhan menghukum Sodom Gomora. Kalau ada 10 orang, tapi ternyata tidak ada. Begitu kan? Maksud pertanyaannya? Nah, silakan. Gimana? Ada jawabannya? Iya. Silakan. Bapak yang jawab, Pak. Ayo. Ada Pak Pendeta jadi. Agak sulit untuk menjawab ini ya. Apakah sejalan memang Tuhan dengan Maria sebagai ilustrasi kisah ini tadi ya? Maria berharap supaya pesta itu jangan kehabisan. Dalam arti lain, supaya jangan malulah. Orang kalau menafsir Maria ini anak beru di sini. Kalau orang kalau menafsir ya, jadi malulah anak beru kalau sempat nanti makanannya, minumannya itu kurang. Itu bukan yang punya pesta salah, itu anak beru itu. Apakah Yesus juga punya tujuan yang sama supaya mereka tidak kehabisan dan supaya tidak malu begitu? Berarti dia sejalan. Itu. Kalau berbeda harapan Maria dengan Yesus,
Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya, berarti keputusan siapa yang benar. Ada cara memahami keputusan Tuhan. Tuhan itu punya 4 tindakan yang mesti kita kenali, ya. 1, dia punya ketetapan. Ketetapan itu nggak bisa diganggu-gugat. Entah mau doa puasa jungkir balik pun dia berdoa, nggak akan Tuhan ubah, gitu ya, supaya kita paham. Apa namanya? Ketetapan Tuhan. Manusia ditetapkan untuk mati 1 kali. Itu sudah ditetapkan Tuhan. Jadi kalau ada orang mati, bilang saja sudah genap, sudah ditetapkan Tuhan dia mati. Kalau bisa jangan lagi kita bilang turut berduka cita, kalau kita paham itu. Tapi karena kita nggak paham, kita juga ikut dengan dunia turut berduka cita. Padahal siapa yang memutuskan untuk pergi, hidup dan mati? Maka terkadang kita lemah dalam hal ketika terjadi kematian. Kita belum sampai kitab Wahyu yang mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Belum sampai kita di sana. Maka perlu kita belajar lebih banyak lagi. Yang kedua adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak A misalnya, tapi kita juga punya kehendak. Kalau nggak sejalan dengan kehendak Tuhan, biasanya ini nggak terkabul. Tapi kalau sejalan dia A kata Tuhan, A kita katakan sejalan, jadi. Oke, namanya apa tadi? Kehendak Tuhan. Makanya betapa perlunya kita mengenal Tuhan dalam kehendaknya itu, supaya nanti permohonan kita nggak terlalu basa-basi. Bahkan nggak pun kita minta itu Tuhan sudah siapkan. Memang itu kehendak Tuhan, ya. Jadi satu jaringan, satu frekuensi, kita mau Laura sering buat kalimat, satu frekuensi dia nyambung. Yang ketiga, tindakan Tuhan yang ketiga itu adalah Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, hal-hal yang sulit, hal-hal yang gelap, hal-hal yang berat, contoh kekurangan kehabisan anggur, gitu ya. Itu Tuhan izinkan. Lalu kita mau minta kepada Tuhan supaya itu tidak terjadi. Bisa dia terjadi, ya. Karena izin itu keputusan di tangan Tuhan, tapi lihat Tuhan bagaimana respon sikap orang-orang yang akan menjalaninya. Dalam hal ini mungkin beberapa orang mengatakan doa orang benar besar kuasanya karena memang Tuhan izinkan. Ketetapan nggak bisa diganggu-gugat. Kehendak Tuhan masih 50-50. Izin ini bisa nggak terjadi, tapi kan terjadi kalau kita misalnya melawan arus misalnya, Tuhan izinkan kita kecelakaan. Jadi jawabannya itu bisa mengubah keputusan Tuhan, bisa, tapi itu bukan ketetapan Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Yang keempat, ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, izin Tuhan, dan Tuhan biarkan. Nah ini yang agak berat. Tuhan biarkan. Tindakan Tuhan itu diam. Tuhan biarkan. Umat Israel 400 tahun Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak menampakkan diri, tidak bicara. Itulah di zaman Maliaki sampai dengan perjanjian baru, masa gelap. Indonesia gelap hari ini, nggak ada yang bicara Tuhan. Tuhan biarkan. Jadi
Banyak nanti orang berbuat jahat, Tuhan biarkan. Banyak orang memohon pun nanti Tuhan biarkan. Di sini sulitnya kita untuk mengambil keputusan. Apakah Tuhan izinkan, Tuhan tetapkan, Tuhan kehendaki? Tapi terkadang Tuhan biarkan. Saya kira pertanyaan tadi bisa terjawab di sini. Ya. Kita perlu lihat dulu teks, konteksnya dari pertanyaan itu. Ya. Kalau Maria Ellen misalnya, ya, pesta di Kana ini, itu yang mana cocok ini? Ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan izinkan atau Tuhan biarkan? Hah? Kehendak Tuhan, satu belum tiba. Yang mana paling dekat? Tergantung bagaimana kita mengenal dia. Tergantung bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan, nggak kenal Tuhan, terkadang kita bilang Tuhan ini kejam, Tuhan biarkan. Kenapa lah harus kekurangan anggur? Kenapa lah harus kehabisan anggur? Mungkin selain Maria pada waktu itu banyak ibu-ibu juga ngomel, kenapa lah habis? Terkadang kita nggak siap menjalani masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita nggak siap ketika kita sendirian, ketika orang tua pergi meninggalkan kita, ketika kita nggak punya uang, ketika kita begitu bodoh dan kita sakit nggak sembuh. Mungkin kita berkata, mengapa? Dalam hal ini sering kita melihat Tuhan itu membiarkan. Sebenarnya saya tidak melihat kepada Tuhan biar, Tuhan tidak diam. Justru saya katakan disinilah Tuhan punya kehendak. Oh, masa Tuhan menghendaki kehabisan anggur? Kekurangan anggur? Sebenarnya untuk melihat emas yang murni itu harus melewati ujian yang besar, yang cukup panas untuk membakar emas itu supaya tahu murni. Kalau mau menjadi generasi yang baik, jangan generasi jet yang strawberry ini, kita harus melewati banyak masalah. Tapi hari ini sejak kecil anak-anak kita kita biarkan ada masalah, sehingga mereka tidak tahan panas. Kita nggak biarkan dari kecil. Mereka nggak tahan hujan, sedikit hujan langsung flu. Karena dari kecil kita nggak kasih kena hujan, kita nggak kasih kena tanah. Mereka nggak tahan menghadapi kehidupan. Ini generasi Z, generasi strawberry kan. Terlalu banyak teman kita hari ini, terlalu banyak teman, sehingga kita jadi lembut orangnya. Kita bukan keras. Orang Batak tanahnya itu keras, panas. Satu lagi istilahnya itu gersang, tandus, sehingga mereka begitu kuat, begitu gigih hari ini. Tanah Karo Simalang, KIP Suan Kenjetura, lagi berjumpa lit hasil. Makanya orang Karo sangat lembut dalam hal ini, nggak merasa perlu. Dalam pendidikan saja orang Batak nomor 2 atau nomor 1 di Indonesia yang mencapai gelar sarjana. Orang Karo nomor berapa? Jauh dari nomor 1. Kenapa? Karena orang Karo terlalu enak masa hidupnya. Dia nengok saja katanya sudah puas. Bagi penatapan bilang apa? Lupa gagat taran natap saya mau kena puas. Lupa dia makan, akhirnya kelaparan. Nah, itu orang Karo. Ya, lupa kalau penampen kamu jangan penampen aja. Penampen lah. Ini orang Karo santai-santai dari kecil. Karena tanahnya subur. Indonesia sangat senang sekali. Akhirnya Indonesia ketinggalan. Dulunya Indonesia merdeka daripada Korea Selatan. Tapi mengapa Korea bisa negara maju, Indonesia masih negara sedang berkembang?
sedang saja ya dari dulu ini. Karena kita terlalu enak dari kecil, kita nggak dididik dengan keras, kita nggak siap menghadapi penderitaan. Biarkan anak-anak kita itu kena hujan, biarkan dia menderita waktu kecilnya. Bukankah ada pepatah mengatakan berakhir rakit ke hulu, berarti ke tepian. Pepatah itu bukan nggak berat ya, bersakit-sakit dahulu tapi apa? Itulah jadi sedih. Itu kalau tahu penemunya itu marah gitu ya. Bersenang-senang kemudian ya. Kita nggak siap happy ending itu bersenang-senang kemudian, kekurangan, kehabisan duluan. Makanya Tuhan kehendaki memang itu terjadi. Saya berani bilang begitu. Mungkin orang lain nggak berani bilang, oh Tuhan izinkan. Betul, nggak salah. Semuanya nggak salah. Tergantung iman kita. Saya senang dengan kehendak Tuhan. Kalaupun saya terjun ke dalam lembah yang kelam, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Tapi kita nggak pernah mau menderita. Mana anak remaja mana mau bangun pagi-pagi jam 4? Nggak mau. Kalau bangun jam 6 itu setelah dibangunkan. Mengapa saya katakan hal ini? Karena ada rahasia di balik semua peristiwa dalam hidup kita. Sekalipun kita kehabisan, kekurangan, itu Tuhan punya kehendak yang luar biasa. Saya kira saya belajar dari sini, dari kisah ini ya. Mengapa bisa murid-murid melihat kemuliaannya? Mengapa murid-murid bisa percaya? Maria bisa yakin akan hal itu. Dari peristiwa ini kita juga bisa percaya. Biar Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, atau Tuhan kehendaki kita melewati masalah yang berat dalam diri kita. Ingatlah, kalau kita mengundang Yesus seperti yang kedua itu, kita akan happy ending. Jadi jangan salahkan hari-hari, detik-detik yang kita lalui. Kalau kita punya Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, semuanya itu berguna. Satu detik dalam waktu dalam hidup kita itu berguna. Apalagi satu hari, satu bulan, satu tahun, itu sangat berguna. Kalau kita mengalami masalah yang berat, sulit, itu nggak usah khawatir, Tuhan bisa ubahkan semuanya. Air bisa diubahnya menjadi anggur. Itu suatu arti kehidupan yang tak bernilai menjadi sangat bernilai sekali. Kalau yang tak ada pun dibuatnya jadi ada, kan gampang ya. Ini kan cuma yang nggak berguna jadi berguna, dari yang nggak berkualitas jadi yang berkualitas. Di mana rahasianya ini? Siapa Yesus bagi kita? Tergantung kita bagaimana punya hubungan dengan Dia. Kalau kita memang betul-betul mengenal Yesus seperti Maria memang mengenal Yesus dari sejak dalam kandungan. Ya, murid-murid kenal Yesus sejak dipanggil di pasal 1. Kita kapan kita kenal Yesus? Dan apa dasar kita untuk berani menyerahkan Dia, hidup kita kepadanya? Kalau Dia memang pendamai, itu urusan dosa. Saya kira urusan kita bukan hanya dosa di dunia ini. Bukan hanya dosa yang kita urus. Nggak tahu urusan paling besar atau memang dosa ya? Bukan urusan paling besar, bukan ya? Bukan urusan otak kita ya? Urusan hati paling besar. Kalau ada dosa di sana itu, apapun nggak berguna bagi kita. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di sana, semuanya jadi berguna. Bagi Yesus semuanya berguna. Tidak ada yang sia-sia. Karena itu, bagaimananya kita dengan Tuhan Yesus? Saya tertarik ayat yang kedua itu. Rahasianya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau kita mengundang Yesus, sebenarnya nggak ada masalah. Kan udah ada masalah itu, bisa diatasi tanpa masalah. Masalah bukan masalah. Masalah bisa menjadi masa Allah, waktu Tuhan. Oke.
masalah itu problem. Ya, itu bisa jadi masalah supaya Allah bisa terlihat di saat kita percaya. Kalau kita minta Tuhan menguatkan kita, biasanya Tuhan kasih kita pencobaan supaya terbukti kita kuat. Kita harus menjalani ujian, pencobaan. Kalau kita mau Tuhan jaga lindungi, biasanya Tuhan kirimkan ada banyak musuh supaya kita tahu ada Tuhan yang melindungi. Kalau kita ingin kaya tahu kaya ya, Tuhan kasih kita nggak punya sama sekali, supaya kita tahu mengerti betapa besarnya pemberian Tuhan itu. Makanya orang-orang kaya selalu bercerita, dulu saya nggak punya apa-apa. Kalau dari dulu dia sudah kaya, nggak berani dia cerita. Perhatikan ini. Saya kaya ini karena bapak saya sudah kaya, nggak berani mereka cerita. Dan mereka nggak diundang untuk bercerita karena nggak berkualitas kekayaannya. Tapi kalau dia memang dari nol sama sekali, oh ini tukang kayu ini jadi bos sebenarnya. Ini Tuhan bekerja di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan, kita akan paham semuanya ini. Jadi selamat datang untuk kekurangan, untuk kehabisan, untuk masalah. Silahkan saja. Kalau kita punya Tuhan, semuanya bisa diubahkan. Amin. Kalau nggak kuat suaranya, jamnya tinggal 10 menit lagi. Apa masalah kita hari ini? Kata Mbak tadi, apa masalah kita? Apakah masalah dosa sudah selesai? Apakah masalah kejiwaan kita, pikiran kita, keinginan kita, atau masalah fisik kita, atau masalah dalam hati kita? Semuanya Tuhan bisa ubahkan. Tergantung bagaimana Yesus ada bersama kita. Kalau kita undang Yesus, saya yakin itu nggak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, itu masalah. Kalau mau lebih tinggi lagi nanti itu Mas Allah, bukan Mas Jawa, bukan Mas London, tapi Mas Allah di surga itu. Nanti akan kita lihat Mas diinjak-injak di surga itu. Oke. Wah, ini kok ceritanya lain gitu ya. Karena mau cerita happy endingnya kita ini kan. Mau kita happy ending? Tahu kita apa happy ending? Hah? Kalau cerita Romeo dan Juli kan nggak happy ending kan? Cerita Valentine. Happy ending itu ada kebahagiaan di balik penderitaan. Rakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Hah? Ya. Set biasanya ya. Atau tragedi. Tapi kalau happy ending kan banyak orang ingin seperti itu. Tapi kadang-kadang kita nggak mau kalau melewati proses supaya sukses. Kita nggak mau melewati masalah supaya ada masalah. Silakan. Ya. Ini di Yohanes 2 ini tadi saya mau bacakan dari ayat 3 sampai 5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tadi di situ kan bukannya Ibu Yesus dan murid dan bagi rame kan, banyak orang itu kan. Tapi Ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur. Nah, dari hal ini kemungkinan besar kan Ibu Yesus melihat Yesus, menatap Yesus, dia ngomong kan gitu kan, tahu berarti Ibu Yesus ini kemana dia minta pertolongan kan gitu. Nah, baru Yesus mengatakan, mau apa engkau ibu? Berarti kan Yesus itu mengerti ibunya bahwa Maria mau minta bantuan sama Yesus kan gitu. Waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini pertanyaan saya, apakah Ibu Yesus tahu ya mujizat itu nanti air menjadi anggur, atau memang hanya mengatakan ya terserah Tuhan mau bagaimana, yang penting dia yakin bahwa
tidak dipermalukan kan gitu. Apakah memang tahu nanti Maria ini air itu bisa menjadi apa? Oke, baik. Kira-kira Yesus tahu? Pak Laura? Yesus tahu. Ya, kan pertanyaan itu ya. Nah, Apakah beliau di luar atau bagaimana? iya. Apakah Yesus tahu atau Maria tahu? Maria tahu Yesus akan mengubah air menjadi anggur. Kira-kira? Saya bukan menjawab tahu atau tidak tahu ya. Kalau namanya Tuhan pasti semua, tapi saya mau menyoroti Maria, dia tahu, dasarnya dia tahu nih Yesus siapa. Pas dia yakin dalam hatinya pasti yang terbaik akan Tuhan lakukan. Itu makanya dia yakin ngomong begitu, bukan berarti ada anggur bisa atau tidak bisa. Karena Maria tahu jelas Yesus pasti melakukan yang terbaik. Artinya Maria tahu, Ya. itu singkatnya ya, gitu ya. Karena dalam kitab Lukas tadi sudah diberitahukan siapa Yesus. Dalam kitab Lukas yang dibahas tadi sudah diketahui siapa Yesus. Dia adalah anak Allah yang tentunya bisa melakukan apa saja. Ya. Sebelum kisah ini kita tidak menemukan Yesus membuat mujizat ya, dalam kitab Yohanes ya. Tapi dalam kitab-kitab lain kita bisa melihat ketika Yesus di bait Allah, misalnya Yesus umur 12 tahun, Yesus itu bersojok dengan orang-orang Farisi dan Yesus bisa mengatasi ya. Dan selama Yesus bersama dengan Maria di usia remajanya ya, kita tidak menemukan catatan itu, tapi beberapa tafsiran orang mengatakan bahwa Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat, tapi tidak dicatat di sini. Ya. Artinya bahwa Maria memang sangat mengenal siapa Yesus. Jadi Maria tahu atau Maria percaya bahwa Yesus memang bisa melakukan itu. Apakah sampai kepada pengetahuan ini air nanti akan berubah menjadi anggur? Saya tidak begitu mengerti. Tapi keyakinan Maria itu bahwa Yesus bisa melakukannya. Ya, karena kualitas air anggur yang dibuat di sini lebih baik, gitu ya. Jadi itulah jawabannya. Ya Yesus melakukan itu. Ya Maria tahu Yesus bisa, gitu ya. Yesus bisa melakukan itu. Oke, bisa kira-kira diterima jawabannya tadi? Kesimpulannya kalau secara pribadi yang pernah saya alami, saya meminta A, menurut saya itu baik, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik lagi. Di luar proposal yang saya minta, dengan cara yang beda yang saya pikirkan secara logika. Nah, cuman kita ya seperti kita bilang tadi tidak terselami kan gitu. Nah, tapi seperti ini tadi, apakah karena kedekatan itu tahu Maria Yesus air itu dibikin Yesus menjadi anggur atau tidak? Karena ya dari yang pernah saya alami, ya itu tadi tidak seperti yang saya harapkan, tapi lebih dari yang saya harapkan. Ya, bisa terjadi. Bisa 2 kali lipat, bahkan berlipat ganda. Itu bagaimana kita bisa tahu? Tentu dari pengenalan kita kepada Tuhan Yesus atau hubungan kita dengan Yesus, kita bisa tahu. Ya. Seorang anak minta uang kepada orang tuanya, dia yakin pasti akan berikan, bahkan berikan lebih. Tapi kalau orang lain minta, jangankan dikasih lebih, dikasih pun enggak, gitu loh. Jadi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan itu, ya Tuhan akan berikan bisa lebih, ya bisa berikan seperti yang kita minta itu. Maka perlu kita punya hubungan dengan Tuhan. Bahasa sederhananya adalah iman sebenarnya. Iman itu Immanuel. Kalau saya bersama dengan Tuhan, saya mudah sekali untuk memahami apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ketetapan Tuhan oke, kehendak Tuhan oke, izin Tuhan juga oke. Karena Tuhan biarkan saya juga oke. Makanya hal-hal yang enggak Tuhan senangi, saya enggak lakukan. Kenapa? Karena kalau nanti saya lakukan, Tuhan biarkan saya lakukan itu, saya berbahaya. Begitu. Tapi kalau saya nggak punya iman, nggak bersama Tuhan, saya nggak tahu mana ketetapannya, saya nggak tahu mana kehendaknya, saya nggak tahu mana yang Tuhan izinkan, mana yang tidak, saya nggak tahu mana yang Tuhan biarkan.
Hari ini kita mengenal Tuhan harus kita memang betul-betul punya iman itu, supaya kita tahu nanti keputusan Tuhan itu yang mana. Begitu. Banyak kita berdoa bisa juga Tuhan gak jawab. Malah mereka yang dapat, kita yang berdoa mereka yang dapat. Ya, kita kalau punya iman itu kita nggak kecewa meskipun demikian. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh ada Tuhan punya ketetapan, ada Tuhan punya kehendak, ada Tuhan mengizinkan, ada Tuhan biarkan. Dengan demikian kita akan bisa happy ending. Tapi kalau enggak ya kita tetap nanti akan merasa salah terus. Karena itu kita perlu punya penggal kepada Tuhan. Undanglah Yesus. Sebelum kita mengalami perbuatannya, perkataannya, sebelum kita menerima pemberian-pemberiannya, pribadinya dulu, pribadi Yesus, Yesusnya dulu. Setelah kita menerima Yesus, baru nanti kita bisa merasakan kasihnya besar, kuasanya besar, pemberiannya banyak. Karena sebelum kita terima Yesus, kita nggak melihat pemberian Tuhan itu banyak. Kita nggak melihat bahwa kasihnya besar. Setelah kita dalamnya, baru kita mengerti, oh ternyata kasihnya besar. Ini berbeda dengan agama lain. Agama lain berharap kasihnya besar, baru mereka nanti ikuti. Dan setelah mereka ikuti, ternyata kasihnya tadi itu hilang. Itulah iman orang hari ini, mati tengah jalan. Beda dengan iman Kristen. Setelah kita bersama dengan Tuhan, baru kita melihat semua. Wow. Pasal 1 ayat 51 Yohanes ayat 50 nomor 1. Ya, kepada Nathanael Yesus berkata, apa katanya? Ayat 50-51 di atas. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Setelah kita menerima Yesus, mengundang Yesus, kita akan melihat semua tentang kasih Allah yang besar, kuasanya yang besar, pemberiannya yang berlimpah-limpah. Tapi kalau kita belum undang Yesus, jangan harap. Kalaupun ada, kita terima itu kecil, saudara-saudara. Sembuh orang dari penyakitnya, lalu dia katakan, oh terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Tapi dia nggak mau terima Yesus, maka dia nggak akan mengalami hal yang lebih besar lagi. Setelah kita menikahnya, baru kita tahu ternyata pasanganku ini punya segala-galanya. Iya kan? Atau setelah menikah nyesal karena nggak punya apa-apa. Karena waktu pacaran semuanya ingin dibawa, semuanya ingin tunjukkannya, padahal barang pinjaman. Setelah menikah, ternyata gak ada sama sekali. Wah, menyesalnya. Mengapa menikah? Ini kan gitu kan. Tapi coba waktu dia pacaran, dia nggak punya apa-apa, hanya kamu yang memiliki di dunia ini. Tapi setelah menikah, ternyata dia CEO, presiden direktur. Selama ini gimana ini? Kisah-kisah gitu sering saya tonton di Facebook. Itu menyenangkan sekali. Maka undanglah Yesus, itu kuncinya. Amin. Pilihlah Yesus dulu. Oke lah, sudah habis waktunya. Ya, sedih ya. Siapakah Yesus bagimu? Itu menentukan hidupmu di akhir atau happy ending. Tuhan memberkati kita. Bisa kita nyanyikan nomor 8. Hari telah berlalu. Supaya ada keputusan kita untuk mengundang Yesus, supaya happy ending itu terjadi. Dan biarkanlah kita kekurangan, biarkanlah kita itu kehabisan di awal. Kalau kita punya Yesus, jangan takut, happy. Ya, ya bisa. Dari C pun bisa. Pelan saja supaya kita nikmati lagunya ini ya. Ayo kita bangkit berdiri supaya kita nyanyikan ini dan kita berdoa.
berlalu dalam hidup ini. Kau mencari artinya, namun tak mendapat yang berarti dalam hidup ini, kecuali Yesus Kristus jadi. Sekali lagi kita nyanyikan hari telah berlalu. Hari telah berlalu dalam hidup ini. Kau mencari artinya, namun tak mendapat. Tiada yang berarti dalam hidup ini, kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Esok kan terlambat. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah datang ke dalam dunia supaya kami punya hubungan dengan Tuhan. Karena kami di dunia ini tanpa Tuhan, kami binasa. Karena dosa telah membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi Engkau datang untuk menemui kami, supaya Engkau Allah bekerja dalam hidup kami, supaya hidup kami ini bisa berbahagia. Hidup kami ini menjadi berguna. Karena itu Tuhan, buatlah supaya tiap-tiap kami yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, kami mempunyai keputusan di dalam hati kami untuk mengundang Yesus Kristus, menerima Yesus ada di dalam hati kami, supaya hidup kami ini diubahkan, supaya masalah-masalah yang kami lalui itu akan Tuhan ganti menjadi masa Allah, di mana Allah akan memberikan kepada kami kemuliaan itu. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban itu, sehingga kami bisa berkata happy ending. Semuanya sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Karena itu yakinkan kami yang mendengar firman ini, bahwa Engkau Allah ada bersama dengan kami. Itulah iman kami. Dan kalau ada di antara kami yang belum memiliki iman demikian, Tuhan mohon anugerah-Mu supaya Engkau menyatakan diri kepada orang itu, supaya semua kami yang ada di sini tidak ada satu pun yang tidak diselamatkan, supaya tidak ada satu pun di antara kami ini yang tidak akan happy ending. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan terus memimpin dan mengajari kami, persekutuan kami dalam penginjilan dan pemuritan ini dan KKR ini. Tuhan bangunkanlah rohani kami, buatlah supaya kami semakin menghormati Tuhan, semakin kami mengasihi Tuhan, semakin mempercayai Tuhan dalam hidup. Ini doa kami. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Ya kan? Tetap firman Tuhan melekat di dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah seperti murid-murid, seperti Maria, seperti anak-anak Tuhan yang
sudah melancar firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah berpuji.